Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Selamat Apa kabar malam. semuanya? Baik. Baik, puji Tuhan. Semoga semuanya sehat. Saya berharap juga seperti itu, penuh berkat. Semoga pada saat-saat kita suasana yang seperti ini, kita masih tetap bisa menggunakan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Meski Semoga situasi Yani mungkin sehat. masih memprihatinkan. Ya, saya sehat, Pak Harun. Ya. Sebelumnya kita memasuki inti pembicaraan kita malam hari ini, saya akan membacakan sedikit tata aturan kali ya, kita bilangnya itu tata aturan supaya nanti pertemuan kita ini, penggalian kita ini menjadi lancar, acaranya bisa berjalan dengan lancar. Saya akan coba bacakan ini pesan dari host karena saya merangkap MC juga. Sebelum acara Sumur Yakub ini dimulai, mohon diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, pada saat renungan, host akan memute semua peserta kecuali saya sebagai pembawa renungan. Yang kedua, mohon kameranya diaktifkan sehingga kita dapat mengenal wajah ibu bapak semuanya. Ada istilah tidak kenal maka tidak sayang. Yang ketiga, sebelum doa penutup nanti, kita akan foto bersama yang akan dipandu oleh host. Yang keempat, setelah foto bersama, kita akan doa penutup. Dan setelah doa penutup selesai, host akan kembali membuka mute-nya. Kira-kira jelas ya Ibu Bapak semua ya? Ini demi kelancaran acara kita kurang lebih selama 1 jam. Ada satu lagi mungkin ya, barangkali yang belum siap dengan kitab suci, bisa dipersiapkan dari sekarang, karena kita nanti sedikit banyak akan mengupas ayat-ayat, supaya Ibu Bapak dapat lebih dapat lebih clear gitu, mengerti. Karena nanti perikopnya akan dibacakan sekali. Sesudah itu kita akan mengikuti dari kitab suci kita masing-masing. Dalam Sumur Yakub kali ini kita akan menggali apa yang menjadi pesan Tuhan. Mudah-mudahan sesuai, cocok dengan situasi kita pada saat ini melalui perikop Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20 mengenai pengakuan Petrus. Dalam permenungan saya membagi perikop ini dalam 3 bagian. Nanti bagian pertama kita akan mengupas latar belakang, situasi, tempat di mana pewahyuan Yesus Kristus itu diwartakan. Yang kedua, nanti kita akan melihat juga bagaimana pewahyuan itu sampai kepada Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan yang ketiga, nanti dari seluruh perikop, kita akan bisa melihat sebenarnya dari perkataan-perkataan Petrus maupun murid-muridnya, kita akan tahu nanti siapakah sebenarnya yang menjadi pemilik kunci kerajaan surga. Apakah cuma para murid, atau cuma Petrus, atau barangkali kita yang sekarang ini adalah murid-muridnya di zaman now, apalagi di zaman sekarang lagi COVID-19. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya dalam Injil Matius, kalau kita mau mengamati secara cermat, ada 3 bagian yang berbicara mengenai Petrus. Kalau kita ingat gokil 2 minggu yang lalu, itu berbicara bagaimana akhirnya para murid mengakui Yesus adalah Putra Allah. Barangkali masih ada yang ingat 2 minggu lalu mengikuti gokil yang dipandu oleh Bu Elis pada saat Tante Yani, sorry, belum ya. doa. Oh iya, sebentar ini saya kasih pengantar ya supaya nanti kita masuk kepada inti. Supaya nanti lebih jelas sambil mempersiapkan mereka yang belum siap dengan kitab suci. Ya, saya kasih kesempatan untuk mempersiapkan kitab suci.
Dan nanti di perikop ini adalah salah satu bagian dari Petrus. Cerita mengenai Petrus, bagaimana pengakuan dia mengenai Yesus. Dan ada yang ketiga juga di dalam Injil Matius, ketika Petrus diminta Yesus untuk memancing ikan ke danau untuk membayar biaya masuk bait Allah sebanyak 4 dirham, yaitu untuk Petrus dan untuk Yesus. Itu kira-kira ada 3 bagian dalam keseluruhan Injil Matius yang menceritakan secara khusus mengenai Petrus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menggali lebih dalam satu persatu bagian, kita awali dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat berterima kasih pada malam hari ini Engkau mengumpulkan kami dalam pewartaan Sumur Yakub. Tentunya Engkau mengetahui apa yang menjadi inti pewartaanmu, terutama dalam perikop yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Tuhan, kami berkumpul tentunya atas rencana dan kehendak-Mu. Bukalah mata kami, hati kami, agar serupa dengan Engkau, agar kami dapat memahami sungguh apa yang menjadi pesan pewartaan-Mu pada malam hari ini. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang menjadi pesan-Mu sungguh menjadi kehidupan kami yang akan kami terapkan dalam keseharian kami. Berkati mereka yang belum sempat hadir, ataupun nanti yang akan mengikuti melalui rekaman. Semoga mereka juga tetap mendapat hikmat agar apa yang menjadi permenungan pada malam hari ini dapat berbuah dalam kehidupan kami. Ini semua kami mohon demi perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, perikop yang akan kita baca mengenai pengakuan Petrus ini, kalau saya melihatnya ini puncak dari pewartaan. Meskipun berikut-berikutnya ada pewartaan-pewartaan dari sisi yang lain. Tapi kalau kita lihat dari Injil Matius, ini sebenarnya pewartaan ini adalah bagian pertama bagaimana Yesus menyatakan dirinya. Kita coba lihat di permulaan perikop dikatakan Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Kita buka mungkin slide yang pertama di peta, kita bisa melihat apakah daerah Kaisarea Filipi itu, peta Kaisarea. Gambar yang oh ya, kita baca dulu kali ya. Sebelum kita masuk ke peta, kita coba dengarkan dulu, baca. Bapak Ibu sudah siap dengan Injil masing-masing, bisa mengikuti. Dan kebetulan saya sempat membuat video dari bacaan Matius 16, 13 sampai dengan 20. Kita buka dulu videonya, kita dengarkan bersama-sama sambil Ibu Bapak mendengarkan menurut mengikuti dari video. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Ibu Bapak, tadi kita sudah mendengarkan perikop mengenai pengakuan Petrus. Di permulaan perikop tadi dikatakan Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Kalau saya membrowsing dari berbagai sumber, sebenarnya Kaisarea Filipi ini berbeda dengan Kaisarea Maritima. Itu membedakan Kaisarea Filipi dengan Kaisarea Maritima. Kalau Maritima itu memang sempat tercatat di Kisah Para Rasul. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat pada saat Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia, dan tiba-tiba sesudah dia membaptis, Roh Tuhan menghantar dia sampai ke Kaisarea. Dan itu yang dimaksud adalah Kaisarea Maritima. Dan di sini, di perikop ini, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Mengapa dikatakan Filipi? Ini sebenarnya berasal dari nama seorang raja yang pada saat itu berkuasa di daerah itu pada zaman Kaisar Agustus. Jadi dikatakan Kaisarea Filipi. Kita nanti akan lihat apa keistimewaan dari Kaisarea Filipi sehingga Yesus dan murid-muridnya tiba menghampiri ke daerah tersebut. Ini sebenarnya sebuah kota ya, kalau kita lihat ada tulisan Golan itu ya. Nah itu ada di sekitar situ, Golan. Nah itu dataran tinggi Golan. Sebenarnya itu adalah di bawah kaki Gunung Hermon sebelah barat. Mungkin kita yang pernah ke Yerusalem pernah berziarah ke sana, sempat ke Gunung Hermon, barangkali ada yang pernah ke daerah situ. Ya, kalau saya cuma bisa lihat dari gambar karena pada saat saya ke sana saya nggak ke sana gitu. Saya nggak tahu. Jadi saya cuma browsing, saya lihat, oh rupanya itu ada di kaki Gunung Hermon sebelah barat, tepatnya di dataran tinggi Golan. Dan tempat itu sangat indah. Ibu Bapak tahu kalau namanya daerah pegunungan pasti sejuk, pasti nyaman, dan di situ juga sumber mata air. Sumber mata air yang mengalir sampai ke Danau Galilea, sampai ke Sungai Yordan. Jadi dia ini hulu gitu, hulu sumber yang mengaliri Danau Galilea dan juga sampai ke Sungai Yordan. Dan pemukiman itu sebenarnya berbatasan langsung dengan bukit-bukit. Dan itu bukit batu. Di sekitarnya itu bukit batu. Sumber air itu mengalir dan menghidupi sampai ke bawah. Tapi ada lagi satu yang ciri dari Kaisarea Filipi. Konon di situ itu adalah tempat pemujaan dewa Yahudi pada zaman itu yang bernama Dewa Pan. Ini saya baca dari sumber ya. Dewa Pan itu katanya ditaruh di puncak dari bukit batu. Dan Dewa Pan itu adalah lambang kekuasaan setan. Jadi Dewa Pan ditaruh di atas bukit batu, memang daerah itu adalah bebatuan di mana banyak gua-gua. Dan berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk di sekitarnya. Dewa Pan itu adalah penguasa kerajaan setan, sehingga daerah itu bukan saja disebut Kaisarea Filipi, tapi juga disebut Kaisarea Paneas. Karena Dewa Pan, penguasa setan, itu berkuasa di situ. Dan sekarang kalau kita lihat gambar, Bapak Ibu lihat perbukitan batu itu berbatasan langsung dengan rumah-rumah penduduk yang sekarang sudah menjadi puing-puing. Kita lihat juga banyak gua-gua di bukit-bukit batu itu.
Barangkali itu dulu tempat mereka melakukan upacara penyembahan. Dan tempat itu memang menjadi pusat penyembahan berhala yang terbesar di Timur Tengah pada zaman itu. Sekarang konon tempat itu menjadi situs arkeologi peninggalan Romawi kuno di daerah Israel, di negara Israel. Nah, ini sekarang menjadi situs arkeolog, tapi peninggalan Romawi kuno. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat sebelum kita masuk kepada pewahyuan puncak Yesus itu anak Allah, kita bisa melihat dulu urutan-urutan dari awal-awal pewartaan Injil Matius, bagaimana Yesus digambarkan, dikatakan Yesus diperkenalkan sebagai Immanuel dalam pewartaan malaikat kepada Yusuf dalam mimpi. Pada peristiwa pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis, diceritakan juga bagaimana Yesus yang ditonjolkan sebagai Mesias dan hubungan Yesus dengan Bapaknya. Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Kita juga bisa melihat peristiwa waktu Yesus dicobai di padang gurun. Ini seperti gambaran Musa membebaskan bangsa Israel ke tanah terjanji. Sepertinya juga Yesus menyelamatkan, memimpin keluaran baru. Istilahnya keluaran baru. Ia adalah Mesias yang membuka jalan keselamatan. Melalui apa? Yesus berhasil menyangkal dirinya dan taat kepada Allah pada saat ia digoda oleh iblis. Yesus juga dipandang banyak orang pada saat itu karena perkataannya itu sangat kuat kuasa. Dia berbeda dari orang-orang pemuka-pemuka agama, para imam-imam mungkin, para ahli Taurat pada zaman itu. Para murid pun sempat heran-heran waktu peristiwa angin dan danau taat kepada Yesus. Sebenarnya banyak mujizat yang dilakukan Yesus itu di depan para murid dan para juga orang banyak. Sampai-sampai para ahli Taurat kita juga sempat kita barangkali ingat para ahli Taurat sempat meminta tanda kepada Yesus. Apakah benar dia ini seorang Mesias, anak Allah? Nah, 2 minggu yang lalu kita juga mengupas mengenai Yesus berjalan di atas air. Bagaimana peristiwa Petrus meminta untuk berjalan juga mengarah kepada Yesus. Karena perkataan Yesus, inilah aku, jangan takut. Perkataan inilah aku membuat Petrus berkata, dia hendak menghampiri jika itu adalah engkau, maka biarkanlah aku menghampiri engkau. Itu juga Matius sepertinya ingin menggambarkan bagaimana secara spesial Yesus mulai diperkenalkan, Petrus diperkenalkan Yesus sedikit demi sedikit bahwa ia mewakili aspirasi para murid. Itu mungkin yang saya bisa tangkap. Yesus berkeliling ke seluruh daerah Galilea. Dia memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh. Bahkan dia menggandakan berlipat-lipat roti. Dan sempat dicatat di Matius 4:23-25, dari sinilah berita tentang Yesus tersebar kemana-mana. Sehingga semakin banyak orang mengikuti dia dari Galilea, Yerusalem, Yudea, dan seberang Yordan. Itu tercatat di Matius 4 ayat 23-25. Bagaimana dengan apa yang mereka lihat di depan kepala mereka, mereka mengikuti Yesus berbondong-bondong dan mereka berasal dari daerah sekitar Galilea, Yerusalem, Yudea, dan seberang Yordan. Peristiwa ini, kehebohan seperti ini
tanda-tanda yang Yesus buat, keajaiban yang Yesus buat, orang mulai bertanya-tanya, siapa orang ini? Kuasa apa yang membuat dia sanggup melakukan hal-hal seperti ini? Mereka semakin menyadari orang ini lain daripada orang-orang luar biasa lainnya yang mungkin sempat mereka dengar atau sempat cerita turun-temurun mengenai para nabi yang melakukan hal-hal yang ajaib juga. Tetapi Yesus, mereka yakini, mereka lihat sendiri memiliki sesuatu yang lebih daripada mereka. Mereka bertanya-tanya, siapakah dia sesungguhnya? Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya apa yang ingin disampaikan dalam perikop ini yang tadi kita baca mengenai pengakuan Petrus? Sepertinya Petrus memang menyuarakan kesadaran para murid bahwa Yesus itu Mesias. Pertanyaannya memang tidak khusus secara kepada Petrus, kepada para murid yang ada bersama pada saat itu, tetapi Petrus yang menyuarakan kesadaran para murid bahwa Yesus itu Mesias. Penegasan itu sebenarnya baru satu sisi dalam pewartaan mengenai siapa sebenarnya Yesus. Ada sisi yang lain, yaitu pada saat perjalanan Yesus ke Yerusalem, ia akan menderita, wafat, dan kebangkitannya. Dan cerita ini diceritakan di dalam Injil Matius sesudah pewartaan Yesus adalah Mesias melalui mulut Petrus. Dan perikop yang tadi kita dengarkan mengajak kita mendalami sisi yang pertama, yaitu pewartaan mengenai Yesus Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, dengan banyaknya orang yang mengikuti Yesus, melihat tanda-tanda dan kuasa yang Yesus buat, kemungkinan besar saat itu memang terdapat berbagai perkiraan di masyarakat mengenai siapa Yesus itu. Ya, karena banyak orang berkumpul, melihat dan menyaksikan sendiri, mereka bertanya-tanya, siapa Yesus itu? Di kalangan masyarakat saat itu, kemungkinan besar saya membayangkan pesona Yesus itu luar biasa. Diikuti oleh banyak orang, dan mereka tentunya berharap, jangan-jangan inilah orang yang dinanti-nantikan. Sebab orang yang dinanti-nantikan ini dipercaya akan membangun kembali umat Allah seperti zaman dahulu, kerajaan Daud berkuasa. Harapan akan Mesias yang seperti ini tentunya berbeda. Mereka meyakini, mereka dalam kesadaran mereka berpikir Mesias itu dalam arti politik gitu. Ia akan kembali menduduki kejayaan Israel dengan kekuatan militer. Tentunya ini berbeda. Di dalam kesadaran mereka juga, Mesias ini memang keturunan Daud. Karena dalam pewartaan 3 Injil sinoptik, dikatakan Yesus ini anak raja dan anak manusia. Kedatangan Mesias mereka yakini itu adalah mengawali zaman adil dan damai. Dan ada kaitannya juga dengan tokoh yang dinantikan datangnya sebagai Mesias dengan penglihatan Nabi Daniel. Dan bab 7 ayat 13 yang menggambarkan tokoh yang mirip manusia yang dikatakan anak manusia. Yang datang mengarah menuju kepada yang maha kuasa. Dan dia mendapat kuasa di bumi dan di langit. Jadi sosok anak manusia ini sangat berkuasa di bumi dan di langit. Mereka meyakini itu. Pada saat Yesus dan muridnya tiba di daerah Kaisarea Filipi yang tadi sempat kita bahas, apakah daerah Kaisarea Filipi itu? Itu adalah daerah kerajaan setan karena ada dewa yang berkuasa di situ. Yesus memasuki itu
Dan barangkali saya membayangkan dengan penglihatan para murid, dengan perkataan orang-orang sebelumnya, pembicaraan-pembicaraan mengenai dia, Yesus mungkin berpikir, sudah saatnya, tiba waktunya, dia harus mengatakan siapa diri dia sesungguhnya. Para murid diajak untuk memahami siapa dia sebenarnya. Dimulai dengan pertanyaan Yesus. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus tidak langsung menunjuk, tapi dia memakai istilah anak manusia. Tetapi sebenarnya kalau kita mau merujuk kembali ke tadi Daniel, pewartaan Daniel, sebenarnya Yesus ingin mengatakan bahwa siapa dirinya yang sesungguhnya. Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus tidak bertanya, apa kata orang mengenai ajarannya. Padahal mereka tahu ajarannya. Apa yang sudah ia perbuat terhadap orang-orang itu. Sepertinya Yesus ingin mendengar bagaimana orang menerapkan siapa tokoh yang terarah kepada yang maha kuasa itu. Seperti pewartaan Nabi Daniel. Siapakah anak manusia itu? Para murid diajak melihat berbagai pandangan yang ada mengenai dirinya. Yang tadi sempat kita lihat pandangan orang, kepercayaan dan perasaan-perasaan mereka pada saat itu melihat apa yang dilakukan Yesus. Sehingga pertanyaan Yesus, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang menjawab Yohanes Pembaptis. Relevan ya. Sepertinya masuk di akal. Barangkali para murid menangkap banyak suara di sekitar mereka, pembicaraan mereka yang mengatakan jangan-jangan ini sosok seorang Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis memang masih segar dalam ingatan mereka. Yesus sendiri mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi yang sejati, seorang perintis jalan Mesias. Ini dikatakan Yesus pada saat murid-murid Yohanes diutus Yohanes Pembaptis untuk datang kepada Yesus dan bertanya, engkaukah yang akan datang itu? Dan Yesus secara spontan memuji Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang sangat sejati. Ada juga para murid juga mendengar mungkin, sehingga begitu Yesus bertanya, siapa anak manusia itu? Ada yang mengatakan Elia. Karena mereka meyakini Elia yang meskipun sudah naik ke surga, ia dipercaya akan merintis jalan menuju kedatangan Mesias. Dan ia akan datang kembali pada saat yang diperlukan. Ada juga yang mengatakan seperti Nabi Yeremia. Mengapa? Ini juga relevan jawabannya. Tidak meleset. Karena Nabi Yeremia ini adalah seorang nabi yang sangat tidak jemu-jemu memperingatkan umat mereka pada saat itu dan para pemimpin agar tetap setia pada Allah meskipun mereka hidup dalam penderitaan. Memang ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, pada saat itu umat Israel hidup dalam penjajahan bangsa Romawi. Hidup dalam penjajahan itu sesuatu yang kita sendiri pernah mengalami, mungkin kita tidak mengalami, tapi kita dari cerita-cerita bagaimana penjajah itu menguasai segala apa yang kita miliki. Sehingga penghasilan kita apapun habis diberikan kepada orang asing. Dan mereka juga begitu. Jerih payah mereka, usaha mereka habis untuk membayar pajak. Hanya berkisar sedikit untuk kehidupan mereka. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan mereka menderita di bawah penjajahan bangsa Roma. Atau ada juga yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Jangan-jangan ya, gelar nabi ini memang sudah didengar. Mereka sudah ucapkan di kalangan masyarakat bahwa Yesus itu nabi.
Dan Yesus sendiri secara samar-samar pernah mengatakan waktu dia kembali ke tanah asalnya, dia ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri, mungkin ya para orang dekatnya. Yesus mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Itu secara tersirat Yesus mengatakan dia seorang nabi. Dan itu kembali kepada harapan dari orang Yahudi, roh kenabian itu akan tampil kembali sebagai tanda zaman Mesias, yaitu melalui diri Nabi Elia. Meskipun itu sebenarnya sudah terjadi di diri Yohanes Pembaptis. Sekarang Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Yesus tidak hanya kata orang siapakah anak manusia itu. Ia ingin memberi perspektif yang lebih jelas dengan ungkapan yang berbeda, lebih menolong, lebih mengarah siapa diri dia sebenarnya. Istilahnya dia langsung kita kalau bilang sekarang mungkin to the point gitu. Dia langsung menunjuk tidak kata orang lagi siapakah anak manusia, tetapi dia langsung mengatakan, apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi dia langsung menunjuk kepada para muridnya, apa katamu? Siapakah aku ini? Tidak lagi ditanyakan apa kata orang, tetapi apa katamu? Tidak lagi dipakai sebutan anak manusia, tetapi ia menunjuk langsung siapa aku. Pertanyaan ini memang bukan untuk langsung dijawab oleh Petrus secara pribadi, tetapi ini sebenarnya menurut kalian. Jadi kalian itu banyak orang, ya Petrus, ya juga para murid yang lain. Tetapi Petrus yang mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sepertinya Bapak Ibu kita melihat Petrus sudah mulai menampilkan dirinya sebagai wakil para murid. Sebagai saksi Yesus Kristus adalah Mesias anak Allah. Yang tadi sempat saya ulas di pengantar, ada 3 cerita mengenai Petrus di dalam Injil Matius. Sekarang menjadi pertanyaan kita, apakah jawaban Petrus itu benar-benar berasal dari iman ia yang dewasa dan kuat, sehingga ia berkata, yang lain mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, para nabi, Yeremia, dan dia langsung mengatakan, begitu ditanya siapakah aku? Dia langsung mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Meskipun ini menjadi pertanyaan itu yang tadi saya tanya, apakah betul itu dari kedalaman iman, kedewasaan iman Petrus. Kita bisa melihat dari ayat-ayat berikutnya, pada episode berikutnya ketika Yesus menyebut Petrus, berbahagialah engkau, karena bukan manusia yang mengatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Nah, dari jawaban ini kita sudah melihat rupa-rupanya pernyataan Petrus itu, Simon bin Yunus itu, bukan berasal dari dia, tetapi karena Bapa yang mengatakannya seperti itu. Dan tetap saja dikatakan berbahagia karena melalui Petrus Allah menyatakan dirinya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ayat yang ke-17. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, kita lanjut setelah Yesus mengatakan berbahagialah engkau Simon, Yesus langsung mengatakan kembali, engkau adalah Petrus, dan di atas slide berikutnya, mungkin bisa slide berikutnya bisa ditampilkan. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kalau kita mau teliti, engkau
adalah Petrus. Tadi dikatakan berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Dan di sini dikatakan engkau adalah Petrus. Apakah Simon berubah menjadi Petrus? Kalau ditilik dari bahasanya nampaknya bukan ya. Bukan Simon bin Yunus menjadi Petrus. Tetapi Petrus di sini saya lebih melihatnya kepada peranan Petrus sebagai wakil dari murid-muridnya. Sebagai dasar jemaat. Kira-kira seperti itu. Jadi nama Petrus di sini bukan menunjuk nama diri Petrus, tapi barangkali ini menjadi nama Petrus pada saat dia sudah mewakili memimpin jemaat sebagai sebagai wakil dari para jemaat, sehingga dia dikatakan Petrus. Tapi satu hal yang istimewa, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, mengapa pada saat ini juga di daerah Kaisarea Filipi yang menjadi di mana dewa Pan, dewa kekuasaan setan, ada berdiri di puncak bukit batu karang. Di sini pula Yesus mengatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di tempat dewa Pan berkuasa, penguasa kerajaan setan, Yesus mengatakan hal seperti ini. Jadi bukan lagi tempat engkau yang menguasai, tetapi sekarang kuserahkan kepada seseorang. Sekarang Bapak Ibu kita bisa melihat kalau kita pergi ke pantai, ada batu-batu karang, apa peranan batu karang di situ? Kalau kita sempat perhatikan, batu karang itu untuk menahan gelombang-gelombang yang tinggi dan dahsyat supaya lari ke pantainya menjadi air yang tenang dan teduh. Barangkali itu juga tempat berlindung para hewan-hewan, ikan-ikan yang kecil dari hempasan gelombang. Sempat juga digambarkan dalam Matius 7:24, gambaran orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dengan menyebut Petrus sebagai batu karang, ditandaskan bahwa ia bertugas melindungi umat yang dibangun Yesus. Yang di sini dikatakan jemaat dari kekuasaan setan. Sekarang kita bertanya kembali, apakah jemaat itu sudah ada di zaman Yesus Kristus, zaman dahulu. Lalu sekarang kita ada jemaat di dalam perkumpulan gereja. Tetapi jemaat pada saat itu, kalau dalam perjanjian lama, itu lebih mengarah kepada umat Israel. Bangsa terpilih, khususnya waktu mengembara di padang gurun. Ini kita banyak lihat dalam perjanjian lama. Di kitab Ulangan, di kitab Keluaran, itu dikatakan umat Israel itu sebagai jemaat. Atau bisa dibilang juga yang dimaksud dengan jemaat pada saat itu yaitu sisa-sisa Israel yang setelah pembuangan dari Babilonia mereka kembali hidup secara benar, dan inilah mereka sisa-sisa Israel yang masih kadang disebut itu jemaat Essenis di Qumran. Yang konon katanya itu Yohanes Pembaptis ada bagian dari jemaat Essenis ini. Sebenarnya kalau kita melihat perkataan aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jemaat yang dimaksud Yesus, begitu ia datang kehadirannya di dunia, dia sudah menyebut orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengikuti dia adalah jemaat Mesias. Ini di perjanjian baru. Yesus mau menekankan jemaat zaman terakhir itu sudah mulai di bumi melalui masyarakat yang sudah tersusun dan kepalanya diangkat Yesus sendiri. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya.
Nah, sekarang kita bisa melihat alam maut. Ini kalau kita berbicara alam maut, tadi kalau Dewa Pan menguasai, kerajaan setan menguasai, Yesus tidak mau seperti itu lagi gitu. Kita akan masuk ke dalam alam maut. Penguasaan setan. Dia ingin mendirikan jemaatnya di atas orang tertentu yang akan menjaga sebagai batu karang. Kalau kita lihat alam maut, kita bisa lihat kisah Korah di mana pada saat itu kisah Korah dan kawan-kawannya itu ya di dalam Bilangan 16:33 itu memberontak terhadap Musa dan Harun, dan bagaimana Musa menjadi marah, Musa mengadu kepada Allah dan Allah akhirnya menjadi murka, dan mereka Korah dan sekeluarga dan orang-orang sekitarnya, orang terdekatnya masuk turun hidup-hidup ke dunia orang mati, ke bawah tanah. Nah, itu yang dibilang Sheol. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan dunia orang mati itu Sheol, di bawah adanya. Dan kalau orang sudah masuk ke dalam hidup orang mati, kehidupan tempat tinggal orang mati, itu mereka akan tertutup sehingga binasa. Sepertinya di sini digambarkan bagaimana si jahat itu menyeret manusia ke dalam kematian dosa dan dipenjarakan di dalam maut kekal. Orang tidak bisa lepas lagi. Begitu dia sudah masuk ke dalam alam maut, tidak akan terlepas kembali. Ibu, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, semoga gambaran di atas tadi dapat membantu kita mengerti mengapa Yesus kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Dan dikatakan di tempat Kaisaria Filipi, di mana kerajaan setan menguasai manusia. Kunci, sekarang kita bicara mengenai kunci. Ibu Bapak kalau membeli rumah ya, kalau pada saat mungkin kita mengangsur 5 kali atau mungkin mengangsur 1 tahun, sebelum kita menerima kunci, kita belum bisa apa-apa terhadap rumah tersebut. Kita belum bisa masuk, kita belum bisa, mungkin mau kita dekor dalamnya atau kita ubah catnya, warnanya apa, kita belum punya apa-apa. Setelah rumah memang sudah ada di blok ini, nomor ini, tetapi kunci belum di tangan kita. Sekarang kita melihat kunci dalam pandangan dunia kuno. Tadi sempat terlintas dalam Korah itu, di mana dunia itu pandangan mereka orang kuno terbagi dua, ada dunia atas dan dunia bawah. Dunia atas itu dan bawah itu terpisah. Mereka tidak bisa saling membuka karena dipercaya ada pintu yang dikunci. Untuk di antara pintu-pintu itu ada gerbang, di mana di situ ada satu sosok, ada penguasa yang ada di pintu gerbang itu yang sebagai penghubung antara dunia, dua dunia itu, dunia atas dan dunia bawah. Dan siapakah sosok yang berkuasa itu? Nah, itu mereka percaya adalah para malaikat atau sosok-sosok representasi dari orang yang kuat dan berkuasa. Orang yang dipercaya sebagai penghubung dua dunia ini adalah bertugas mengontrol pintu yang menghubungkan dua dunia yang berbeda itu. Sebelumnya ada pemisah antara keduanya. Kalau kita ingat Bapak Ibu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pintu surga dikunci. Meskipun Tuhan memberikan pengampunan kepada dosa manusia melalui Tuhan tetap berbelas kasih kepada manusia dengan mengutuk ular yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi pintu surga sudah dikunci. Kapan pintu surga itu dibuka kembali? Nah, inilah pada saat kedatangan Yesus. Yesus sendiri masuk
nanti akan masuk ke dalam alam maut yang berada di bawah. Dan dia akan menguasainya, tetapi dia bangkit, tidak terkurung di dalam, tetapi dia akan bangkit. Itulah yang dibilang pembebasan. Yesus membebaskan, mengalahkan alam maut. Dalam perjanjian baru, Yesus ini kalau kita tadi lihat penghubung, Yesus sebenarnya gambaran yang tepat menjadi penghubung antara dua dunia itu. Mengapa dikatakan demikian? Dalam perjanjian baru digambarkan di awal Injil Matius sudah dikatakan Yesus ini berasal dari keturunan Raja Daud. Yaitu tadi saya katakan Yesus dapat mengalahkan kematian dengan menunjukkan bahwa dengan mengalahkan kematian, ia adalah benar-benar orang yang sangat berkuasa. Dan ada lagi satu keistimewaan Bapak Ibu, Yesus ini orang yang memiliki kuasa, tetapi sekaligus juga memberi kuasa. Ya, dalam perutusan nanti sebelum dia naik ke surga, dia memberi perutusan, ataupun sewaktu dia masih hidup bersama murid-muridnya, dia mengutus para muridnya. Dan sebelum dia naik ke surga, dia mengutus kita juga untuk memberitakan keselamatan kerajaan Allah. Bahkan saya baca juga salah satu bapak gereja namanya Agustinus itu mengatakan tubuh Yesus diimani sebagai perantara yang utama antara Tuhan dan manusia dalam hal pengampunan. Ibu Bapak, saat ini kita tahu kunci yang diberikan, kunci kerajaan surga itu merupakan representasi dari otoritas yang ada pada gereja, yaitu otoritas Paus sampai hari ini. Pada masa sekarang gereja bertugas menyelamatkan orang-orang pilihan dari genggaman maut. Itulah menjadi tugas gereja yang dibawa kepemimpinan Paus, pengganti Petrus, bertugas menyelamatkan orang-orang dalam penguasaan iblis untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kunci menjadi simbol apostolik yang diberikan Yesus kepada Petrus karena pengakuannya. Petrus mendapat kuncinya, mempunyai akses ya. Kalau ada kunci, kita mempunyai akses juga masuk ke dalam satu rumah. Petrus juga mempunyai akses. Maka ia bertugas mengunci dan menutup pintu masuk atas perintah pemilik kerajaan surga. Petrus bukan orang yang ditentukan untuk memilih siapa boleh masuk, siapa tidak. Melainkan sebagai yang bertugas menahan agar kekuatan maut tidak dapat memasuki kerajaan surga. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu nampaknya relevan. Ketika Yesus mengatakan hal itu di Kaisarea Filipi, di daerah kekuasaan setan, disinilah Yesus memberi kunci yang akan membalikkan kekuasaan kerajaan Allah. Dikatakan berikutnya, apa yang diikat di bumi tetap dikunci. Ya, ini perkataan apa yang diikat di bumi akan diikat di surga, yang dilepas di bumi akan dilepas di surga. Ini sebenarnya kalau dalam perjanjian lama, istilah para rabi Yahudi zaman itu, ini berhubungan dengan ajaran atau hukum atau tata tertib jemaat pada saat itu. Mengikat itu melarang, melepas itu mengizinkan. Jadi pernyataan ini lebih kepada penugasan melindungi umat, bukan kekuasaan Petrus untuk menghakimi orang. Lebih kepada penugasan melindungi umat. Jadi gereja sekarang bertugas melindungi umat. Itu kira-kira Bapak Ibu, perikop itu 1 kali, 2 kali saya membacanya, belum bisa nyambung gitu. Tapi begitu saya membaca dari berbagai sumber, Yesus ini hebat luar biasa. Mengapa ia menyatakan hal itu di daerah itu yang tentunya dia sudah tahu daerah apa itu. Dia mengatakan hal seperti itu.
dahsyat. Menurut saya itu Yesus luar biasa. Kita nggak nangkep kalau baru baca sekali, istilahnya kita baru baca sedikit-sedikit, kita nggak nangkep. Kok kenapa gitu? Dan penginjil Matius di awal sudah dikatakan seperti itu, sepertinya memang dia ada maksud-maksud tertentu. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, sekarang kita sampai kepada bagian ketiga, pemilik kunci. Ini begitu kita sudah membaca, tadi mengurai isi perikop tersebut, dari ayat-ayat tersebut, kita bisa melihat siapa itu pemilik kunci. Tadi di awal saya sempat bilang, apakah itu cuma milik Petrus, atau milik para murid, atau seseorang tertentu. Nah, kita bisa lihat pemilik kunci itu kriterianya apa. Dalam ayat ke-14, dikatakan ketika Yesus kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, pada saat itu mereka ada yang berkata tadi Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia atau para nabi atau salah seorang dari para nabi. Dan Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Kita tidak melihat lagi karena kita sudah tahu itu bukan berasal dari kedalaman imannya Petrus ya. Meskipun itu yang mengatakannya Allah, kita sekarang coba melihat perkataan Petrus yang menyatakan berbeda dari para murid yang lain, pengamatan. Tentunya dia mendasarkan pada pengamatan dia sendiri. Bagaimana dia mengamati selama ini hidup bersama Yesus, dia melihat sendiri bagaimana Yesus berbuat sesuatu yang melebihi orang-orang lain. Dan dia juga mengamati begitu para murid mengatakan Yohanes Pembaptis, Yeremia, Elia, para nabi. Tentunya ini berdasarkan pemikiran dia sendiri, dia menunggu waktu yang tepat ketika Yesus mengatakan, siapakah aku ini? Karena pertanyaan pertama, menurut kata orang. Tapi begitu Yesus mengatakan, menurut kalian, siapakah aku ini? Lebih menunjuk kepada orang per orang sebenarnya. Meskipun bukan satu orang, tetapi Petrus yang mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbeda. Jadi saya, mudah-mudahan saya nggak salah, pemilik kunci itu adalah orang yang kapanpun siap jadi berbeda. Nggak ikut-ikutan ya. Kita tahu betul apa yang kita katakan. Kita tahu betul apa yang kita buat. Keputusan yang kita buat, kita tahu betul. Sumbernya dari mana, kemana mengarahnya, tujuannya kemana, kita tahu betul. Sehingga kita tidak ikut-ikutan. Apa orang, kalau yang sana ramai, grup sana ramai, ikut-ikut ramai ke sana. Kita nggak tahu. Kita mau dibawa kemana. Tetapi orang yang siap jadi beda, itu orang yang benar-benar secara seksama mengamati, menilai, dan mengambil keputusan. Dia tahu betul apa yang dia lakukan, bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Pemilik kunci itu siap menjadi beda. Siap menjadi beda tentunya kita siap diubah. Ya, kalau beda itu kan pasti sekarang begini, besok begitu, ya kan? Kita nggak selalu jadi sama. Kita lentur, nggak kaku gitu. Kalau pemikiran kita mungkin menurut saya ini ya ini terus gitu. Itu namanya tidak lentur. Mungkin dibilang keras kepala barangkali ya. Ada pula orang yang mungkin bilang, oh itu kalau berprinsip gitu, kalau saya nggak gampang lentur, saya menjadi berprinsip. Ada betulnya, tapi menurut saya prinsip itu bukan berarti keras kepala. Ibu Bapak, setelah kita memiliki kunci kerajaan surga, mulai sekarang kita kita siap jadi beda tadi kan ya, kita tidak kaku. Setiap hari kita akan menjadi baru dan baru. Tidak lagi khawatir, yang tadinya mungkin khawatir, waduh masalah COVID ini nggak selesai-selesai, sampai kita lupa bagaimana kita mengisi waktu kita secara bijaksana.
mengisi waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Kita ragu, selalu diliputi keraguan. Jangan-jangan nanti kalau saya melangkah kemari, saya akan begini. Keraguan itu muncul. Kita tidak lagi, karena kita pemilik kunci. Kita tidak lagi takut, tertekan. Ya, kalau kita menghadapi sesuatu, kita mudah jadi takut. Mendengar berita ini, mendengar berita itu, kita jadi takut, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Dan yang paling mudah itu kita dalam keterbatasan sekarang ini, kita sangat mudah mengeluh. Terbatas, mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, rasanya terbatas. Itu yang paling mudah kita ucapkan, meskipun tidak terucap, di dalam hati kita sering mengeluh. Sadar tidak sadar kita melakukan hal seperti itu. Siapakah pemilik kunci? Kita bisa melihat dari ayat ke-16 ketika Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu tahu, pada saat itu ketika orang mengatakan Mesias, itu hukumannya dirajam, dilempari batu sampai mati. Dan kalau kita lihat di ayat terakhir, Yesus sendiri melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jadi konsekuensi dari perkataan engkau adalah Mesias, tentunya Petrus juga tahu. Terutama Tuhan Yesus juga tahu. Tetapi dia mengatakan itu. Dia siap menanggung resiko. Nah, inilah salah satu mungkin ciri dari pemilik kunci, kita siap menanggung resiko. Kita tidak lihat dari yang lain, kita lihat dari ayat-ayat. Barangkali ini bisa menjadi refleksi bagi kita. Kita, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setiap hari di kehidupan kita selalu dihantui dengan pilihan-pilihan hidup. Kita mau ini, melakukan sesuatu yang baik, selalu ada dibisik-bisiki, oh jangan, kalau kamu melakukan yang ini, nanti kamu rugi. Atau mudahnya kita kalau pada saat di jalan raya, pada saat kita menyetir, lampu merah sudah mau sudah kuning, sebentar lagi merah, kita malah tancap gas. Apalagi kita tahu itu di depan kita macet, ya kan? Kita langsung tancap gas. Karena dalam pikiran kita selalu berpikir diiming-imingi di kuping kita, ayo kamu harus maju, kalau enggak nanti kamu kejebak macet. Daripada saya macet, lebih baik saya tancap gas, saya bisa terlepas. Itu gambaran keseharian kita. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu bagaimana godaan-godaan dunia itu, godaan-godaan setan yang selalu ada di kehidupan nyata kita setiap hari. Apakah kita siap melawan itu, menanggung resiko, seperti seperti Petrus, dengan pengamatan yang tajam, tahu betul apa yang kita putuskan, tahu betul apa yang kita katakan dan kita lakukan. Jadi menanggung resiko juga nggak sembarangan gitu, tapi dengan pemikiran yang cermat, pemikiran yang sesama, pengamatan yang dalam, kita berani menanggung resiko. Sekarang kita lihat siapa pemilik kunci berikutnya dari ayat 18. Bila kita baca ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, inilah perutusan. Kalau tadi kita sudah kupas bagaimana peran Petrus menjadi perantara para murid yang lain menjadi pemimpin jemaat pada saat itu, setidak-tidaknya para murid-murid yang lain. Pendengar dan pelaku firman, itulah yang menjadi tugas perutusan Petrus. Dan sekarang kita juga perutusan kita, siapapun menurut saya itu siapapun memiliki pemilik kunci yang bertugas kita ini mendengar dan pelaku firman. Karena apa Bapak Ibu? Kita ini anak Allah. Kalau kita berdoa, Bapa kami yang ada di dalam surga, berarti Bapa kita di surga, kita
anak surga. Ya kan? Karena kita berkata, Bapa kami yang ada di dalam surga. Berarti kita ini anak Allah, anaknya Bapa yang berada di dalam surga. Tugas kita mewujudkan kerajaan surga di dalam dunia. Kita ucapkan juga di atas bumi seperti di dalam surga. Itulah menjadi tugas perutusan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu kita menjadi pendengar dan pelaku firman. Bila kita sudah melewati masalah-masalah, tantangan, keluar, kita sebagai pemenang, kita sudah menguasai diri kita, sudah berdasarkan firman, tuntunan firman, apa yang menjadi kehendak Tuhan, tentunya hidup kita akan menjadi berbuah itu yang dijanjikan. Matius 13 ayat 23. Hidup kita akan menjadi berbuah. Bagaimana caranya? Kita tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Sekarang kita lihat lagi kepada yang berikut. Siapa pemilik kunci? Kita lihat dari ayat ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu, itu saya mengimaninya, saya merefleksikannya sebagai perutusan kita. Perutusan kita ini berbeda-beda. Kadang perutusan Tuhan itu memang sangat simpel, sangat sederhana. Cuman kadang kita manusia yang terlalu memikirkan perutusan itu terlalu diawang-awang gitu, sesuatu yang harus wah, sesuatu yang harus istimewa sehingga bisa berasa sekali efeknya kepada banyak orang. Tetapi kalau kita mau renungkan keseharian kita, tugas kita di dalam rumah tangga, mungkin sebagai peran sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai orang tua, saudara, teman di lingkungan, atau siapapun juga, atau pewartaan kita dalam KKS, teman-teman kita yang ada di KKS, itu adalah bagian kepercayaan Tuhan untuk mengutus kita. Karena kita terlalu kadang berpikirnya terlalu kemanusiaan kita. Oh, kalau ini rasanya bukan nih ya, bukan perutusan Allah, tetapi perutusan Allah mestinya yang seperti itu. Kita kadang membentuk suara Allah, keinginan Allah sesuai dengan keinginan kita. Barangkali ini bisa menjadi bahan refleksi kita dengan pewartaan ini, pewahyuan Tuhan sendiri. Hendaknya kita bisa lebih memaknai apa yang menjadi perutusan kita untuk hidup selalu diperbaharui setiap hari. Seperti Petrus sendiri ya kan, kalau kita lihat menurut saya dia diperbaharui terus-menerus oleh Tuhan. Dia jatuh, dia kembali lagi, dia jatuh, dia kembali lagi. Sampai akhirnya dia menikmati. Karena dia memang pemilik kunci dan dia akhirnya menikmati kerajaan Allah. Itu Bapak Ibu kira-kira yang saya bisa bagi hasil dari refleksi saya akan tutup. Ini dari coret-coret saya sempat coret-coret ya. Saya coba bacakan ke Ibu Bapak. Ku ada di antara beraneka rupa, mata, hidung, kulit, kepala. Dapat dibentuk menjadi apa yang kusuka. Jika tak tampak, sepertinya tak rela dan tak nyata. Aku berjalan bersama sejak lama. Terlahir, dipilih, aku tampak biasa dan tidak pernah beda. Meski kulihat, kuasanya tampak di alam semesta. Tanda-tandanya terbentang di kehidupan nyata. Aku tetap sama, ragu, menimbang-nimbang, menyesuaikan kata laku orang, agar aku dapat diterima dan dipercaya. Aku takut bila aku berbeda, akhirnya memilih menjadi sama. Aku takut
semua menganggapku sebelah mata. Bila kunci sudah kupegang, tak pernah lagi kutimbang dan kubimbang. Sungguh, ku tahu siapa yang kupegang. Dialah yang sanggup melakukan. Sekian Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam keadaan seperti sekarang ini, semoga uraian ini memampukan kita semua untuk melihat ke depan dengan penuh pengharapan dalam situasi penuh ketidakpastian seperti ini. Kita tetap berani melangkah, memperbaharui terus-menerus, karena sekarang pembelajaran kita sudah tidak lagi tatap muka seperti ini, live streaming, kita bisa mengikuti banyak-banyak pembelajaran. Di satu sisi memang kita rindu bertemu, tapi di satu sisi kita melihat inilah zaman baru. Inilah kita diperbaharui terus untuk tetap menggali iman. Enaknya tetap ada. Tidak selalu enak, tapi kalau kita memang bisa menikmati buah-buahnya, itu tentu kita merasakannya jadi asik gitu. Kita bisa ikut misa di mana, kita bisa memilih yang mana yang kita mau, atau kadang menjadi terlalu longgar. Misalnya kita pelor-pelor, kita setel yang YouTube, karena itu selalu bisa kapan saja. Ada satu lagu barangkali yang kita bisa lihat dalam keadaan kita seperti ini yang tidak jelas gitu ya. Ada satu lagu yang saya ingat baitnya, di balik pelangi itu ada satu kepastian. Apa yang tidak terlihat itu sebenarnya ternilai dan abadi. Kita sekarang tidak bisa melihat apa di balik situasi seperti ini, tapi kita yakin dalam iman, kepercayaan, karena kita pemilik kunci, ada sesuatu yang tidak bernilai dan abadi. Dan ini kita mungkin juga sudah sempat merasakannya, apa itu yang tidak ternilai. Kita belajar dari Petrus dalam proses mengikuti Tuhan. Petrus jatuh bangun juga, sama seperti kita. Ketika kita memaafkan satu kali, kita jatuh lagi. Kita maafkan lagi, kita jatuh lagi. Tetapi Petrus tetap lembut dan lentur. Istilah saya, orang yang siap diubah itu adalah orang yang tetap mempunyai hati yang lembut dan lentur untuk terus dibentuk dan diperbaharui. Kira-kira itu Bapak Ibu, sudah 1 jam lebih ya saya bicara. Sebenarnya saya mau tutup dengan satu lagu, mungkin Bapak Ibu juga ada satu lagu yang kebetulan berhubungan dengan bagaimana kita dibentuk. Ini judulnya Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Pakailah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap langkahku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Demikian Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan.
Mungkin ini sedikit refleksi saya, barangkali ada yang mau menegaskan atau menambahkan, dipersilakan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Barangkali host ada pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan, silakan. Ada yang ingin bertanya? Sharing ya? Ya, boleh Bu Lucy, halo Bu, ayo ya. Bu. Terima kasih Bu Yani, ulasannya bagus. Saya terkesan pada waktu Simon Petrus itu mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus. Simon Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup ya. Nah, kenapa? Karena kan Simon Petrus ini hidup secara fisik bersama-sama dengan Yesus dan mengenal Yesus secara pribadi. Nah, itu pertanyaan bagi saya gitu loh, refleksi saya. Kita ini hidup ribuan tahun sesudah Simon Petrus. Ini pada waktu saya membaca ulasan ini sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, bagaimana ya saya bisa mengenal Yesus secara lebih pribadi? Ya, pada waktu Simon ditanya, ya bisa menjawab karena Simon itu bergaul akrab dengan Yesus. Nah, pengalaman saya ada banyak cara untuk mengenal Yesus secara pribadi. Ya. Dan sumber pertama dan terutama untuk mengenal Yesus adalah kitab suci. Maka dari bacaan ini pada waktu kurang lebih 10 tahun yang lalu, sehingga saya memutuskan untuk belajar di KPKS Santo Paulus. Ini karena ada ayat ini. Ya, pada waktu saya tergerak gitu loh. Simon Petrus mengenal secara pribadi Yesus. Bagaimana dengan saya yang hidup ribu-ribuan tahun sesudah zaman itu? Melalui sabdanya, melalui kitab suci. Karena apa? Kitab suci adalah buku iman yang menuntun kita untuk mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Maka bagi Bapak Ibu yang sudah belajar KPKS, itu simbolnya adalah Santo Hieronymus yang mengatakan, kalau saya tidak salah ucap ya, orang yang tidak mengenal kitab suci tidak mengenal Kristus. Itu saja sharingnya Ibu Hiani. Ya Bu Lucy, pertanyaan Bu Lucy itu sebenarnya menjadi pertanyaan saya juga ya. Barangkali juga menjadi pertanyaan banyak umat gitu kan. Aduh, mereka bisa mengatakan seperti itu karena mereka hidup langsung. Ya, percaya sampai mempunyai keyakinan seperti itu karena mereka hidup langsung. Tetapi kita kan enggak. Nah, itu pertanyaan saya sebenarnya Bu Lucy juga dulu ya. Saya juga akhirnya memutuskan saya mau mendalami kitab suci gitu ya. Pada saat saya belajar, saya memang saya yakin saya harus benar-benar sungguh-sungguh belajar. Dalam arti bukan cuma saya mendengar, tapi saya akan membaca di dalamnya. Karena itu ya, begitu kita membaca, kalau ada orang yang pernah mengalami punya pengalaman, sabda Allah itu hidup, memang benar hidup. Begitu kita membaca, kita menikmati alur-alurnya, ya kita reference kemari ya, meskipun mungkin pikiran kita terbatas, kita lupa gitu kan, kita sudah mulai lupa, tapi setidaknya kita ingat, oh ini ada hubungannya ini kemari, itu membuat sepertinya memang berbicara. Kata-kata itu bukan sekedar tulisan, yang ada yang tulisan ya, ada yang besar, ada yang kecil ya, edisi macam-macam gitu. Tapi itu benar-benar perkataan Allah itu hidup gitu. Ini pengalaman saya pribadi gitu. Jadi memang kalau kita
saya tidak cukup gitu, cuman saya mengikuti mengikuti kegiatan-kegiatan pelayanan gereja, tapi menurut saya sumbernya ada di sini. Jadi saya memang harus baca benar-benar. Jadi ya dikelotokin, mungkin lupa ya, ini lupa ya nggak apa-apa lah gitu. Besok saya ingat nih kayaknya pernah ada di sini. Ya, saya buka-buka cari-cari lagi. Itu nggak heran Bu Lucy. Itu jadi pertanyaan kita. Cuman ya sayang banyak umat yang nggak tahu gitu loh ya. Kadang kita yang sudah tahu kita mau bilang gitu kan. Ayo dong datang kalau pertemuan bulan kitab suci. Ayo dong kalau ini penggalian kitab suci atau mengikuti acara-acara yang menggali-gali kitab suci. Kalau sekarang kita banyak lihat di YouTube gitu kan. Banyak sekali uraian yang menggali kitab suci. Itu beruntung di zaman kita sekarang ini. Tapi bagaimana gitu ya? Kalau menurut saya, kalau orang belum sampai ke situ, memang belum waktunya barangkali ya. Saya dulu juga belum waktunya waktu saya memutuskan masuk KPKS, saya juga masih agak separuh. Begitu lulus dari KPKS, saya masih juga agak ini, tapi saya harus berani gitu. Berani. Itulah yang mungkin kalau Petrus berani gitu ya, itu yang saya coba juga berani meskipun terbata-bata atau saya harus mempersiapkan. Ya memang kenyataannya memang saya harus mempersiapkan sebaik-baiknya, nggak cukup sekali, 3 kali 4 kali saya ulang terus sampai saya klik gitu, masuk gitu. Oh rupanya ini maksud tujuan dari perkataan Yesus. Ya terima kasih ya Bu Lucy pengalamannya. Ada barangkali yang ingin ada yang punya cara barangkali bagaimana caranya ya kita menunjukkan supaya orang lebih mengenal Yesus Kristus, anak Allah gitu. Ada mungkin pengalaman, oh caranya seperti ini buat supaya dia mau datang ke pertemuan pendalaman iman atau orang lingkungan biasanya lebih tahu caranya umat-umat di lingkungan. Silakan yang mau membagi sharing pengalaman-pengalamannya. Barangkali teman-teman yang lain, saya ini terbatas juga ya. Saya terbatas pengetahuan saya, refleksi saya juga kadang terbatas. Ada orang pasti yang lain juga bisa melihat refleksi yang lebih lain, yang lebih tajam, barangkali yang lebih mengena gitu, bisa dibagi. Ya, barangkali memang benar ya, kita mengenal Yesus itu bukan cuma karena kita mendengar dari kata orang. Memang ada berbahagialah orang yang mewartakan. Kita mendengar dari pewarta. Tetapi kita juga kita mendengar, bukan cuma mendengar. Kita menjadi pendengar. Menurut saya beda. Kalau kita cuma mendengar, kita menjadi pendengar. Kalau pendengar, saya lebih melihat kepada kita fokus mendengar sesuatu, pelaku, bukan cuma melakukan. Kita ini pelaku. Jadi pelaku itu lebih fokus, kita mendengar dan kita melakukan. Itu pelaku. Jadi hurufnya beda sedikit ya, tapi saya memaknainya jadi beda gitu. Pendengar dan pelaku. Jadi bukan cuma mendengar dan melakukan, syukur, bagus juga begitu ya, tapi kita diajak mengarah ke pembaruan hidup terus-menerus, kedewasaan gitu, kedewasaan iman yang semakin matang. Pendengar dan pelaku. Terus-menerus kita dari tahun ke tahun mengarah kepada pembaruan hidup. Nggak tahu kita sampai saatnya nanti bagaimana, kan kita nggak tahu juga ya. Barangkali ya, tapi kita kembali kalau dalam doa kita itu ya, kita ini anak Bapa, kita harus selalu menghadirkan, ingat kita ini anak Bapa. Suatu saat kita akan kembali kepada Bapa. Pasti ada pengalaman seseorang katanya yang pernah mengalami mati suri gitu. Dan dia setelah itu dia bercerita kepada orang, ingatlah setiap saat bahwa setiap saat kamu sadar bahwa
besok kamu akan mati atau sebentar lagi kamu akan dipanggil ke surga. Dengan begitu, dengan kesadaran kita seperti itu, kita selalu harus bisa mengontrol, menurut saya ya, meskipun kadang kita jatuh bangun juga ya, kita mengontrol emosi, mengontrol perkataan, mengontrol perbuatan kita, tapi membuat kita selalu eling. Kira-kira seperti itu. Ada yang lain yang mau menambah? Silakan. Udah terlalu malam, sudah hampir 8:30. Host, bagaimana host? Ada pertanyaan host? Dari YouTube nggak ada sih. Nggak ada. Kira-kira kita akhiri pertemuan kita kali ini. Oke. Jangan lupa foto ya. Kita foto bersama dulu ya, terus doa penutup. Ya, kita akhiri ya. Kita foto bersama dulu. Oke, yuk kita foto bersama. Kameranya di-on-kan, wajah yang cantik, yang ganteng. Ditonjolkan. Martinus, Pak Tony. Oke, kita siap ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, lagi. 1, 2, 3, cheese. Oke, silahkan. Ya. Fotonya semua sudah. Ayo kita Bapak Ibu kita tutup acara kita malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmat dari renungan kita malam hari ini. Kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di dalam surga, melalui pewartaan Engkau, melalui mulut Petrus, murid-Mu yang sekaligus menjadi pemimpin jemaat-Mu, kami bisa merefleksikan bagaimana ia diberi kepercayaan menjadi pemilik kunci. Tuhan, bila Engkau memberi kunci itu kepada kami, bantulah kami, tolonglah kami untuk menjadi pantas sebagai pemilik kunci itu. Dengan terus-menerus membaharui diri, hidup menyesuaikan dengan keinginan dan sabda-Mu, selalu memohon bantuan-Mu, hidup dekat dengan-Mu, menjadikan hati kami, mata, tangan, dan telinga kami menjadi bagian dari hati-Mu, mata-Mu, tangan-Mu, dan kaki-Mu. Tuhan, biarkan kami mengakhiri malam hari ini dengan satu introspeksi diri dari permenungan ini yang kami akan bawa dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih atas karya-Mu, belas kasih dan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan sepanjang hari ini. Terima kasih terutama kami boleh menggali apa yang menjadi kehendak-Mu. Beri kami perlindungan malam hari ini, berkat yang melimpah atas keluarga kami, istirahat yang baik, agar besok kami boleh kembali bangun untuk mewartakan Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini semua kami mohon demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati semua, tetap semangat ya.